Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin. Salatul Id, ya. Salat lebaran, salat Idul Fitri atau Idul Adha. Hukumnya itu salatul Id sunnatun muakkadatun, hukumnya itu sunnah muakkad. Sunnat yang betul-betul dianjurkan oleh Rasulullah. Wajib alaiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amar rijal wa nisa hatta al-huyat minhunna ayakhruju laha. Nih. Rasulullah betul-betul menekankan akan salat Id itu ya, dan memerintahkan laki-laki perempuan sekalipun perempuan itu dalam keadaan haid ya, ayakhruju laha, untuk keluar laha menghadiri salat Id tersebut. Nih, salat Id tersebut. Ini dari begitu pentingnya sholat Id sampai-sampai Rasulullah itu memerintahkan wanita haid pun untuk menghadiri, ya, bukan untuk sholat karena nggak sah, untuk menghadiri sholat Id ya. Ini kalau konteksnya sholat itu dilaksanakan di non masjid ya. Kalau di masjid itu kan hukumnya nggak boleh, hukumnya haram. Di non masjid ya, misalnya di musola atau di lapangan terbuka. Karena dulu di masa Rasul sholat Id itu dilaksanakan di ruangan terbuka. Waktu sholatul Id inda Syafi'iyah ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Waktu sholat Id itu antara terbitnya matahari terbit sampai tergelincirnya matahari waktu zuhur. Itu waktu sholat Id. Wa dzaliluhum ala anna waqtaha yubda'u bidulu'i syamsi anha sholatun dzatu sababin fala tura'a fiha al-awqatil lati la tajuzu. Ini ya. Kenapa kok terbit matahari itu diperbolehkan langsung sholat Id? Kenapa? Terbit matahari langsung itu diperbolehkan sholat Id menurut pendapat Syafi'iyah. Karena sholat Id itu merupakan sholat yang memiliki sebab, sehingga kemudian tidak memperhatikan waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Nah, kalau terbitnya matahari sampai matahari itu tingginya 1 tombak, itu kan tidak diperbolehkan untuk sholat apa-apa ya, kecuali sholat Id. Kenapa? Karena sholat Id itu sholatun datu sabab, karena sholat itu merupakan sholat yang memiliki sebab tertentu, sehingga kemudian ia boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Tidak memperhatikan masalah waktu itu diperbolehkan menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi terbit matahari jam 5:30 ya, terbit itu langsung, kemudian nggak perlu nunggu tinggi 1 tombak, nggak perlu nunggu waktu duha atau waktu isyraq, nggak perlu. Jadi boleh, itu pendapat Imam Syafi'i. Wa amma indal jumhur, menurut pendapat jumhur, fa waqtuha yabtadi'u inda irtifai syamsi qad raramhi bihasbi ru'atil ain mujarradah wa huwa al-waqtu alladhi tahillu fiha an-nafilah wa yamtaddu waqtu ila ibtida'iz zawal. Menurut pendapat jumhur ulama ini beda dengan pendapat Imam Syafi'i tadi. Waktu Id, salat Id itu, salat lebaran itu diperbolehkan ketika matahari sudah tinggi tombak menurut pandangan mata. Setinggi tombak, atau waktu masuk waktu duha lah, yaitu waktu di mana diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah, dan itu berakhir sampai tergelincirnya matahari. Nah, di mana tempat yang paling utama untuk melaksanakan sholat Id ini ya? Ini ada perbedaan pandangan ulama ini. Wal afdalu fi makani adaiha mahallu khilafin min ulama ya. Paling utamanya tempat pelaksanaan sholat Id itu berbeda ulama itu. Minhum man faddal khala'a wal musalla kharijal masjid ya. Sebagian ulama itu lebih mengutamakan tempat yang terbuka atau tempat ibadah, tempat sholat di luar masjid, lapangan terbuka. Istinanan bi dhahiri fi'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sunnah dhahir ya yang dipraktekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, jadi Nabi dulu di masa beliau itu sholat Id-nya itu tidak di masjid. Ini yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengutamakan lapangan atau non masjid sebagai tempat terlaksananya sholat Id.
Wa minhum man ra'al masjid afdhala idza tasadil musallina. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya masjid itu lebih utama jika dengan satu syarat, jika tempatnya itu bisa menampung semua orang yang salat Id. Wahum asy-Syafi'iyah, ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Waqalu, mereka berkata, mereka beralasan, kenapa kok masjid itu lebih utama? Innal masajid afdhalu li syarafihi, karena masjid itu pertama jelas lebih mulia, tempat yang lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Waraddu ala dalili man faddala al-musalla bi anna illa salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi adamu sa'atil masjidis syarifi li a'dadil musallin alladziina ya'tuna shalatal Id. Dan mazhab Syafi'i juga menolak pandangan ulama yang mengatakan bahwasanya non masjid itu tempat yang lebih utama karena mengikuti perilaku Nabi. Ditolak ini pandangannya di mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena salatnya Nabi dulu di lapangan itu karena memang tidak muatnya Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi di waktu itu untuk menampung semua jamaah yang hendak sholat. Wa alaihi fa idza tasal masjidu li adadil musallin zalat an illatu al afdaliyatu lil masjid al asli. Maka ketika illatnya itu sudah tidak ada, ketika sudah masjid itu bisa menampung semua jemaah yang hendak sholat, maka illatnya itu sudah tidak ada, sebabnya itu tidak ada. Maka kemudian kembali lagi kepada keutamaan masjid untuk dibuat sebagai tempat untuk beribadah. Li'annal illata, ini masalah usul fikih ini, li'annal illata taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman, karena illat itu mempengaruhi yang diillati ada dan tidak adanya. Artinya Nabi dulu itu sholat di luar masjid karena masjidnya itu tidak bisa menampung semua jamaah yang hendak sholat. Itu sebabnya. Itu Itu alasannya. Itu illatnya. Lah, ketika sudah ada masjid yang bisa menampung semua jumlah orang yang hendak sholat, maka illatnya hilang, sebabnya hilang. Akhirnya apa? Kembali ke masjid lagi sebagai tempat yang lebih utama untuk mengadakan sholat berjamaah. Begitu. Oke. Itu dulu, semoga bermanfaat.